Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih bunda-bunda semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan dalam keadaan dilancarkan urusannya, murah rezekinya, dan tercapai cita-citanya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, welcome back di YouTube channel Diari Miftah Family. Kali ini Umi ngevlog lagi guys. Seperti biasa, Umi awali dengan di toko dulu ya teman-teman. Nah, ini pagi-pagi nih guys ya. Umi menyelesaikan pesanan orang-orang dulu ya guys. Kebetulan kemarin sore ada ustadz yang mesen fotokopi buku pelajaran siswanya gitu. Ada 5 rangkap lah ya teman-teman. Jadi Umi lebih baik menyelesaikan itu dulu pagi-pagi ini, biar sebenarnya bukan mau diambil hari ini, cuman biar besoknya Umi itu kayak lebih santai gitu teman-teman. Oke, next. Setelah selesai kerjaan di toko, Umi lanjut cus. Umi ke dapur teman-teman. Ini sekitar jam 6-an gitu ya. Nah, kan habis sholat subuh, Umi kerja di toko dulu, nyelesain kerjaan yang memang udah jadi tanggung jawab Umi. Kemudian lanjut di dapur. Di dapur ini untuk bantu emak ya teman-teman. Karena kan kalau piringnya udah bersih gitu, mak kalau ke dapur itu senang ngeliatnya. Sebenarnya mencuci ini memang tugasnya Umi di rumah ini. Sedangkan kalau masak kadang itu untuk menunya orang tua sendiri, beliau masak sendiri teman-teman. Karena kadang mereka ada menu yang Umi sama suami dan sama adik itu nggak makan teman-teman, maklum ya teman-teman. Kadang orang tua itu seleranya beda, kadang ada juga yang kita makannya sama-sama. Jadi nggak usah dipermasalahkan, itu sudah biasa sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Nah, kalau untuk selera mereka, emak itu lebih memilih untuk masak sendiri karena beliau itu kasihan sama Umi teman-teman. Katanya biar Umi itu nggak capek gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, itu kalau lagi baik teman-teman. Semoga orang tua selalu sehat ya teman-teman, amin ya robbal alamin. Oke, buat teman-teman di rumah, ada nggak nih yang pengalamannya masih sama kayak Umi, sudah 3 tahun menikah ya teman-teman, tapi masih nebeng di rumah ortu atau mertua gitu? Atau kalian nih ada yang tinggal di rumah kontrakan gitu? Oke, silahkan itu ya sharing di kolom komentar Umi. Ceritakan pengalaman kalian kalau kalian punya pengalaman kayak tinggal di kontrakan gitu habis nikah, atau yang punya pengalaman tinggal di rumah mertua ataupun ortu gitu. Apa sih beda-bedanya teman-teman? Kalau Umi pernah tinggal di kontrakan kurang lebih 2 bulan teman-teman. Cuma bertahan 2 bulan. Sebenarnya Umi waktu itu sudah ngontrak 1 tahun, tapi karena ada satu insiden yang sebenarnya Umi malas menceritakan ya teman-teman, akhirnya Umi pindah lagi ke rumah mertua. Awalnya Umi habis menikah itu pindah ke rumah mertua. Setelah itu kita ngontrak teman-teman di pinggir lintas gitu, karena rumah mertua Umi kan di desanya gitu ya. Karena Umi punya usaha, Umi memilih sama suami gimana kalau kita ngontraknya itu pinggir jalan atau pinggir lintas gitu. Tahu-taunya nggak aman teman-teman. Jadi kita sekarang di Parno kalau tinggal pinggir lintas gitu. Apalagi untuk kita yang memang lingkungannya itu baru, kita nggak biasa di sana. Jadi teman-teman harus melihat kembali ya teman-teman, kira-kira mau tinggal di mana. Karena untuk hidup yang nyaman itu kita perlu teliti terlebih dahulu teman-teman mengenai lingkungan tempat kita mau pindah atau kita mau tinggal gitu. Jadi itulah kesalahan Umi dulu. Umi ngontrak teman-teman, tapi nggak cari-cari tahu kira-kira di tempat tersebut aman nggak ya, ada malingnya nggak ya, banyak malingnya nggak ya, banyak kriminal nggak ya, atau horor nggak gitu ya teman-teman. Jadi saran Umi sih buat kalian yang mau ngontrak gitu, atau mau beli rumah atau mau beli tanah gitu, kalian harus
teliti dulu teman-teman, tempatnya itu aman dan nyaman enggak gitu. Itu aja sih intinya menurut Umi ya, karena untuk kebaikan kita juga di kemudian hari. Jadi jangan buru-buru, kalau kalian ketemu tempat yang murah atau strategis nih, oke langsung pindah ke sana. Pokoknya jangan seperti itu deh teman-teman, kalian bener-bener harus teliti banget kalau mau tinggal di suatu tempat. Nah sedangkan Umi sekarang jujur ya teman-teman, Umi sebenarnya memang agak lebih tentram batinnya kalau tinggal di rumah orang tua atau mertua gitu, karena Umi takut gitu ya, setelah pengalaman Umi dulu tinggal di kontrakan gitu. Cuman rumah mertua ataupun rumah orang tua Umi itu lumayan besar menurut Umi teman-teman. Jadi kalau kita ngeberesinnya itu capeknya itu double banget gitu untuk Umi yang baru belajar menjadi ibu rumah tangga. Jadi menurut Umi sih, Umi tuh kayak lebih nyaman tinggal di rumah yang kecil gitu, nggak gede-gede banget, minimalis gitu mungkin teman-teman ya, sederhana tapi nggak terlalu capek gitu kita beresinnya, nggak terlalu banyak ruangan. Tapi rumah orang tua Umi ini banyak banget ruangannya teman-teman, kamarnya aja ada 4, terus belum ditambah dengan ruang tamu, ruang TV, ada ruang tengah, terus ada di dapurnya lagi teman-teman, belum lagi terasnya teman-teman. Jadi kalian bakalan gempor di rumah ini, karena untuk nyapunya aja itu paling cepat itu kalian bakalan ngabisin waktu setengah jam. Jadi menurut Umi itu cukup melelahkan, tapi alhamdulillah ya teman-teman, rumah yang besar juga buat kita nyaman kalau mau ada acara-acara gitu kan enak gitu. Keluarga-keluarga ada tempat ngumpulnya, banyak ruangannya gitu. Cuman minusnya itu kita bakalan capek ngebersihinnya. Oke, selesai Umi beres-beres tadi. Umi mau sambil masak ya teman-teman. Ini Umi mau masak telur dadar nih buat si Miftah, karena Miftahnya udah bangun dan dia minta dimasakin telur dadar teman-teman. Ada cabenya sedikit, Umi iris-iris. Ini nggak apa-apa karena telur dadarnya itu mau dimakan sama Miftah dan sama abinya juga. Jadi ada cabai-cabai sedikit nggak apa-apa teman-teman, karena di usia Miftah yang sekarang 2,5 tahunan lebih dikit gitu, dia sudah terbiasa dengan makan cabai mungkin, tapi bukan yang pedes-pedes banget gitu. Kalau yang pedes-pedes masih standar gitu dia sanggup teman-teman. Alhamdulillah itu nggak ngaruh sama perutnya, dan dia juga udah kayak orang dewasa gitu makannya teman-teman. Jadi cabai pun lahap gitu teman-teman. Itu yang Umi syukuri banget. Oke teman-teman, thanks ya, see you next video. Wassalamualaikum.